Terima kasih sahabat saya yang berbahagia, Ustaz Kamarul, Ustazah, para pensyarah sekalian. Alhamdulillah pada kesempatan petang hari ini, di waktu yang sebenarnya baring-baring yang sedap nih. Ini. Jangan digoda. Jangan digoda. Kita coba pada petang hari ini insya Allah berkongsi sedikit apa yang dapat kita kongsi, ya. Untuk namanya memberikan ceramah itu saya pikir pensyarah yang kena di depan nih, ya. Jadi kita berkongsi apa yang dapat kita kongsi walaupun sedikit. Dengan sedikit edaran tadi ada satu helai saja, ya. Ada 6 slide saja. Dengan masa kita yang tidak juga panjang sebenarnya, saya diberi sampai 3,5, ya. Mudah-mudahan lebih awal lebih bagus selesainya, ya. Di awalnya diminta untuk berbicara soal ikhlas, ya, keikhlasan di dalam kita bekerja. Bagi pihak majikan, ikhlas itu kau punya soal dengan Tuhan, ya. Itu ikhlas soal hatimu dengan Tuhan. Bagi pihak majikan, aku tidak mau tahu kau ikhlas atau tidak. Kau ikhlas datang atau tidak, itu bukan halnya. Yang ku tahu SOP-nya, punch card jam berapa merah? Jam berapa merah punch card atau stamping? 71 menit, ya. Nah, pokoknya 71 menit merah. Itu pihak pentadbiran majikan kita, SOP-nya. Jadi tidak timbul soal kalau aku datang ke 6.50 tidak ikhlas, tidak guna. Tidak timbul soal itu, ya. Tidak timbul. Yang timbul dalam kita bermajikan ini ialah bagaimana kita dapat melaksanakan kehendak daripada pekerjaan itu, ya. Dan inilah yang coba kita bincangkan insya Allah dengan tajuknya mencari nilai ibadah dalam bekerja. Para pensyarah, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terlebih dahulu saya ucapkan terima kasih sudi menjemput saya, dan sebenarnya saya menolak ini Ustaz saya. Saya ingat orang yang lebih layak dan berdiri di sini nih, ya, di depan para pensyarah sekalian. Tapi nampaknya dia bilang, "Dah kongsi-kongsi saja." Oh, baik, kalau kongsi-kongsi itu bolehlah. Macam dah ada sudah mau cari itu. Hadirin hadirat yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Bila sebut ibadahnya ada beberapa perkara yang perlu kita betulkan dulu mindset kita. Sering kita dengar begini, prasangka ataupun ucapan orang, wah bagusnya dia dalam perjalanan ke masjid meninggal dalam perjalanan ke masjid. Dia ketika baca Quran meninggal, wah bagusnya dia. Ini sudah mindset kita. Dia meninggal di dalam ketaatan kepada Tuhan. Bagus? Ya memang bagus. Meninggal di dalam ataupun mati dikala dia sedang melaksanakan ketaatan kepada Tuhan, ya, meninggal dalam sujud, bagus. Tidak ada siapa yang dapat mengingkarinya. Bahkan itu merupakan salah satu ciri daripada tanda-tanda husnul khatimah. Apa itu husnul khatimah? Pengakhiran hidup yang baik. Yang baik itu tanda. Dan kita tidak nafikan itu. Cuma kita sebutkan persepsi sebahagian masyarakat kita ataupun mungkin majoriti daripada masyarakat kita menganggap itu suatu kebaikan. Tetapi dari sudut pandang yang lain, bila seseorang pergi bekerja dalam perjalanan dia meninggal, eksiden contohnya, macam pensyarah-pensyarah sekalian, pergi ke sekolah, bukan sekolah ini, pergi ke college ini, ya, dengan niat apa? Untuk mengajar, untuk melaksanakan kerja. Ditakdirkan eksiden, meninggal, maka persepsi kebanyakan masyarakat kita dia tidak sama dengan persepsi yang pertama tadi.
menganggap wah bagusnya, hebatnya, alangkah baiknya kalau aku boleh begitu. Jadi ini persepsi yang rasanya perlu kita koreksi semula, bahwa adakah benar mereka ini meninggal bukan dalam keadaan yang sama seperti yang satu ini dalam melakukan ketaatan. Sebab kebanyakan masyarakat kita apabila sebut bekerja, ya kerja sajalah, tidak ada kaitan langsung dengan peribadahan kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Dan ini kita cuba kupaskan sedikit, insyaAllah. Jam 2:30 ya. Jadi insyaAllah lah, mudah-mudahan jam 3 selesai. Jadi kita boleh awal ke begitu Ustaz Azza. Ya mungkin ada yang belum makan juga kan? Macam saya belum makan nih. Lepas Jumat terus kemari. Oke, baik. Kita lihat selanjutnya. Sebagai awalnya kita lihat apa itu ibadah. Ini penting. Ibadah. Pak, ibadah ini kata daripada bahasa Arab yang telah diserap ke dalam bahasa Melayu, ya, ibadah, ya. Oke. Di antara yang dapat kita sebutkan, ya, Ibnu Qayyim Al-Jauziyah menyebutkan dalam kitabnya Al-Fawaid, ibadah itu dia kata kecintaan disertai ketundukan yang menjadi tujuan Allah menciptakan makhluk. Cinta dan tunduk. Kalau cinta tapi tidak tunduk, bukan ibadah. Cinta kepada Nabi, ya. Setiap Maulid Rasul dia akan berarak. Betul? Dari Padang Bandaran, dari MPT ke Padang Bandaran. Cinta. Dia buat itu karena cinta. Dia sanggup menempah baju sedondon. Sedangkan raya dulu dia tidak sedondon sama laki bini. Tapi untuk ini dia sanggup 50 orang sedondon. Dia bikin spanduk lagi karena cintakan Nabi. Cukupkah dengan itu? Tidak. Dia kena yang satu lagi. Dia kena tunduk dengan apa yang diajar, disuruh oleh Nabi. Cinta saja tidak cukup. Dia berarak sebagai tanda cinta, tapi tidak melaksanakan perintah Nabi. Contoh, berarak Allahumma salli ala Muhammad, tetapi rokok masih di tangan. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu. Ini kecintaan yang istilah apa? Hanya berada di bibir. Ya. Kenapa? Tidak disertai ketundukan. Dia boleh berarak sejauh berapa kilometer tuh, tapi masjid sebelah rumah dia tidak pergi. Ini tidak ada ketundukan, hanya kecintaan. Begitu juga sebaliknya, ketundukan tapi tidak ada kecintaan. Tunduk dengan apa yang disuruh. Dia solat, dia disuruh solat, dia solat, tapi sebenarnya dia tidak suka itu solat. Cuma tidak enak, ada mertua di rumah. Mertua pergi masjid, aku tidak pergi, tidak enak. Apalagi, bini pula ustazah. Kenapa aku terkawin sama ustazah? Tunduk tapi tidak kecintaan. Ya, pergi ke musim haji, pergi haji sebagai tanda ketundukan kepada perintah Tuhan. Tapi sebenarnya hatinya tidak cinta dengan ibadah itu. Bagi dia bagus daripada habiskan 10.000, 15.000 pakai kain apa itu? Kain putih saja, air zam-zam, balik kurma, baik pergi Australia. Iya kan? Tapi kenapa dia buat? Karena semua jiran-jiran, kawan-kawan sudah panggil Haji. Enggak kan aku enggak. Ada ketundukan tapi tidak ada kecintaan. Maka dua hal ini mesti berganding, barulah dikatakan sebagai ibadah. Sama ada diterima oleh Tuhan atau tidak, dia ada dua tambahan syarat lagi lah. Untuk amal ini diterima, ibadah ini diterima, ada dua syarat tambahan. Bukan, ini ibadah. Syarat diterima ibadah, apapun ibadah itu dua saja. Satu, dia ikhlas karena Tuhan. Dia ikhlas karena Tuhan. Ya, itu jadi ikhlas. Saya kira tajuk tadi itu, ikhlas karena Tuhan. Dia buat haji itu karena Tuhan suruh, bukan karena jiran-jiran semua yang tak pegawai pun. Dia guru biasa sudah haji 2 kali, aku pensyarah belum 1 kali. Kalau itu maknanya belum ada keikhlasan. Boleh jadi tidak diterima dan memang tidak diterima di sisi Tuhan. Karena pergi dia melaksanakan itu bukan karena Tuhan. Yang kedua ialah melaksanakan perintah itu seperti mana yang telah dituntun SOP-nya oleh
Nabi SAW. SOP haji mesti pergi Mekah, tidak boleh pergi Thailand. SOP haji mesti dalam bulan haji, tidak boleh pergi masa bulan selain daripada bulan haji. Itu SOP. Mesti tawaf di Kaabah, mesti melontar, dan melontar pula dengan batu, bukan pakai kasut, selipar. Ataupun geram-geram setan jahanam, dia bilang, dengan handphone-handphonenya dilempar. Ya, kenapa dilempar? Rupanya handphone rosak sudah pun. Ya. Jadi dua syarat tambahan ini, kalau ada dua-dua ini, mudah-mudahan amal ibadah itu diterima Tuhan. Kalau cacat salah satunya, oh no, ikhlas tapi tidak macam yang diajar, tidak ikut SOP. Ikhlas, sembahyang zuhurnya 5 rakaat sembahyang zuhur. Dia bilang, kenapa? Aku ikhlas bah. Iyalah kau ikhlas, tapi zuhur tu 4. Apa juga masalahnya kalau 5? Bukankah 5 lebih baik daripada 4? Itu kalau gaji. 4 angka lebih baik, 5 angka lebih baik daripada 4 angka. Itu kalau gaji. Soal ibadah, no, tidak boleh. Dia kena seperti yang ditunjuk Nabi. Ikhlas sembahyang subuh tadi pagi 2 rakaat. Sembahyang subuh tadi pagi 2 rakaat. Ikhlas dia. Tapi hujung minggu ngam-ngam cuti, dia bilang, Tok Imam, bolehkah hari ini kasih lebih sikit rakaat? Sudah berpuluh tahun aku sembahyang subuh 2 rakaat saja. Cuti umum juga kan, dia juga sibuk mau balik, mau apa semua. Boleh pagi ni kita sembahyang 3 rakaat subuh? Bilang, tidak boleh. Tidak apa-apa lah, ikhlas, Tuhan kan maha tahu hati kita. No, dia kena ada dua ini. Ikhlas dan mengikut yang diajarkan Nabi. Tidak boleh pincang salah satunya. Ibarat apa bilang Piramli? Ibarat lagu dan irama. Kalau salah satunya apa? Tidak tahu, lama tidak tengok filmnya tu. Baik. Ungkapan daripada Ibnu Taimiyah rahimahullah, apa dia sebutkan ibadah itu? Ibadah adalah istilah yang digunakan untuk menyebut, istilah penyebutan semua perkara yang dicintai dan diredai oleh Allah Subhanahu wa taala, sama ada berupa ucapan, ya, perbuatan yang zahir ataupun yang batin. Itulah ta'rifan ibadah. Jadi saya ingin tanya, kira-kira orang yang sedang merokok, dia sedang beribadah kan macam mana? Yang sedang merokok. Okey. Pernah jumpa tak orang merokok sebelum merokok bismillahirrahmanirrahim, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Terimalah amal ibadahku ini ya Allah, amin. Pernah? Kalau pernah something wrong itu orang itu. Ya, kenapa? Dia bukan ibadah. Ya. Baik, ini diantara yang disebutkan ta'rifan ibadah itu. Mudah-mudahan kita boleh luaskan konsep ibadah. Ibadah bukan ada di masjid semata-mata. Ya, di masjid ibadah, baca Quran ibadah, ya, itu tidak ada yang boleh sangkal. Tetapi coba kita panjangkan lagi. Kita berjalan untuk memenuhi masa waktu kita. Kita jaga waktu panjkat kita. Nilai ibadah. Apalagi kemas dalam penampilan kita, ya kan? Setrika sampai apa itu, macam kalau terlimpas baju kawan tu macam koyak sikit, tajamnya itu. Silahkan, ada nilai ibadah, karena Islam mengajarkan keindahan. Innallaha jamil yuhibbul jamal fatajammalu. Allah itu indah, ya Allah cintakan keindahan, maka berindah-indahlah kamu. Tak usahlah ustaz, biarlah kusut-kusut. Tawadhu, apalagi? Bukan tawadhu itu, pemalas. Malas setrika itu. Ya, baik. Jadi ini dia konsep yang dipanggil ataupun apa itu ibadah. Sebab ibadah ini bahasa Arab, perlu ditakrifkan supaya kita lebih faham dan kita luaskan konsep itu sehingga apa yang kita laksanakan seharian itu mudah-mudahan ada bernilai ibadah. Bila ibadah dicintai Tuhan, bila dicintai Tuhan diberikan ganjaran, dan tidak ada ganjaran yang terindah daripada nanti diselamatkan daripada neraka, dimasukkan ke dalam syurga. Karena kita masuk syurga bukan karena amal kita. Kita masuk syurga karena kasih sayangnya Tuhan. Jadi bikin apalah beramal.
beramal ini supaya nanti tahu kedudukannya di surga. Kalau ada 200 ringgit, jangan harap bilik BBIP di Permodet Hotel. Kau ada 200 ringgit saja, kau check in lah di mana? Kalau 200 ringgit, jangan cari Permodet Hotel, carilah di lodging. Betul kan? Begitulah ibadah itu apa? Amalan kita itu nanti itulah di mana kedudukan kita di surga. First class kah, third class kah, ekonomi kelas kah, ataupun di rumah susun bilang, Indonesia bilang, ataupun apa, rumah setinggan. Tapi setinggan di surga tentulah tidak akan sama dengan yang ada di dunia ini. Karena itu masuk surga karena rahmat Tuhan, bukan karena ibadah kita. Baik, di sanalah rahmat Tuhan. Macam mana? Begini, tentuan para pensyarah sekalian, contoh ya, kalau di akhirat nanti ditimbang dosa pahala kita, sebab memang akan ditimbang, ternyata pahala kita 30% saja, 70% dosa. Di mana tempatnya? Di mana? Neraka dulu, dicuci dulu, dimasuklah dulu. Engkau dijatuhkan hukuman 70 tahun penjara di neraka. Oke, jalanilah 70 tahun penjara di neraka. Habis itu kemana? Dikeluarkan ke surga. Di surga berapa lama? Kalau ikut keadilan Tuhan semata-mata, surga 30% habis, 30 tahun, keluarlah. Habis sudah kredit. Betul lah? Betul kan? Tetapi karena rahmat Tuhan, kau stay di surga, tidak payah keluar-keluar. Padahal modalmu hanya 30%. Sedangkan dosamu tadi 70, kau keluar, tinggalkan. Kau masuk 30% modal. Kau hiduplah selama-lamanya, abadan abada, khalidina fiha. Tidak keluar-keluar lagi. Disitulah rahmatnya Tuhan kepada kita. Dan untuk dapatkan rahmat ini, tidakkanlah dengan hanya khayalan-khayalan semata-mata. Perlulah dibuktikan, diraih dengan ibadah yang benar kepada Allah Subhanahu wa taala. Boleh? Boleh ya? Setakat ini kita luaskan konsep ibadah, ya, sehingga suami-suami mengantar anak ke sekolah, ibadah. Suami-suami bukakan pintu istrinya, sekali-sekala bukakanlah pintu. Jangan masa bercewek saja. Masuk yang sekarang kenapa kalau anak sudah 10, sekali-sekala bukakan. Saya pernah coba sekali, saya bukakan. Betul, respon bini ini lain. Lain dia bilang. Diam-diam jawab. Betul lah, sekali, dah lah hari-hari menyampah. Si istri pun dia bilang, apa abang ni? Sekali-sekala, ya. Sehingga kita memandang itu ke ibadah. Kerana Nabi kata, khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kamu adalah yang terbaik kepada ahli keluarga, dan aku adalah terbaik dengan ahli keluargaku. Sebab suami-suami laki-laki ni kalau baik dengan kawan-kawan biasa. Kalau di restoran mama itu jumpa kawan, oke, order, aku belanja. Itu sih order makan, mana minum tambah. Kalau kawan, tapi time bawa bini sama anak, roti kosong saja ya. Anak minta roti telur, kosong saja. Milo boleh pak, air putih saja. Kenapa ini? Kenapa? Tidak memahami bahwa dia sedang beribadah. Dia membelanjahi anak-anaknya, ibadah. Ustaz, dalam tanggung jawab suami ialah memberi makan. Apa yang kita makan? Asasi. Makan tengah hari, sarapan pagi, makan nasi sama sayur sama ikan lah bahkan. Itu asasi. Tiba-tiba bininya bilang, bang, macam lama bang tak pergi KFC. Macam Adam ini baru. Suami bilang, itu tidak termasuk dalam tanggung jawab suami. Dia tidak fahamkah bahwa itu semua ada nilai ibadah? Allah suruh apa? Innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan. Tuhan menyuruh kamu dua, adil dan ihsan. Bukan semata-mata adil, tapi ada ihsan. Ihsan tadi apa? Itu yang PKFC itu ihsan. Bang, balik-balik ya aku mau ada yang baru sekarang nih. Apa? Anda tahu lah apa? Yang saya tengok itu macam tidak berapa juga sudah yang sekarang aku tahu sudah.
Ya. Oke. Baik, baru satu slide. Kita pindah ke slide seterusnya. Baik. Bentuk ibadah. Tadi pengertian ibadah, sekarang bentuknya. Yang pertama, melaksanakan perintah. Itu ibadah. Apa yang disuruh, sama ada bentuk wajib ataupun anjuran. Anjuran itu apa? Yang sunat. Termasuklah anjuran ini ialah kawin lebih dari satu. Itu anjuran, bukan suruhan. Laki-laki tolong paham. Poligami bukan suruhan, dia anjuran. Ramai laki-laki time korban begini tidak mampu, padahal dia mampu korban. Tapi tidak ramai yang mampukan diri untuk korban, padahal dia mampu korban. Ya, berapa satu bagian? 600. Oh, mahalnya. Tapi poligami dia tidak mampu, ramai pula yang mau. Nah, ini laki-laki ini betul mau dimarahi. Oke? Perintah dan anjuran, wajib ataupun anjuran. Orang poligami itu bukan mesti tidak. Anjuran untuk menyelesaikan masalah. Kalau ada ini problem, ini anjuran keluar masalah. Bukan dengan poligami menambah masalah. Satu bini sakit kepala, tambah satu pecah kepala. Itu bukan yang dianjurkan oleh agama. Oke. Yang kedua, ibadah itu juga dalam bentuk meninggalkan larangan. Bukan buat saja. Dia kena dua nih. Buat yang disuruh, yang dilarang tinggal. Itulah ibadah. Tapi kalau belum mampu tinggal semua atau belum mampu buat semua, jangan tinggal semua. Banyak kebaikan, memberi makan orang miskin begini-begini, tidak mampu ke semua buat. Cari satu lah. Ya. Tinggalkan, tapi dalam bab meninggalkan kita kena usaha untuk tinggalkan semua sehabis usaha kita. Aku ni belum boleh tinggalkan arak. Aku ni dah. Sebagaimana zaman Nabi, ada seorang pemuda datang, nakal pemuda ni. Dia kata, ya Rasulullah, aku mau masuk Islam, tapi satu saja aku tidak boleh tinggalkan. Apa? Aku tidak boleh tinggalkan berzina ni. Macam sudah hobi berzina. Apa Nabi cakap? Maukah kamu kalau ibu kamu, saudara-saudara perempuan kamu diperlakukan orang lain sebagaimana kamu memperlakukan ibu mereka dan saudara-saudara wanita mereka? Ini jawaban Nabi SAW. Maknanya tidak boleh lah, ya, tidak boleh. Baik, ini bentuk ibadah. Laksana yang diperintah sama ada wajib atau anjuran atau sunat itu. Yang kedua, tinggalkan yang dilarang sama ada yang haram ataupun yang makruh. Ya, makruh. Makruhnya apa? Apa antaranya yang makruh? Makruh. Ketika sholat angkat kepala ke atas, tengok di atas. Cicak bergaduh lah ditengok. Dan tidak lama jatuh satu. Ataupun kalau di rumah orang, sholat di rumah orang, macam tahun lalu dia punya langsir ni. Itu makruh, kena tinggal. Kalau dalam makanan, makan yang berbau-bau kuat ini sebelum pergi solat. Makan durian, mau pergi solat, tinggal berapa minit mau pergi masjid, dihantam durian dulu. Sampai di masjid, kalau kebetulan sebelahnya tuh kaki durian, paling dia bilang kurang asam nih orang. Kurang asam si kawan, makan tidak panggil-panggil. Tapi kalau yang tidak suka durian, kurang asam ini orang. Di situ juga dia makan durian. Cobalah borokok tadi, oke sedikit. Oke. Ini yang makruh pun ditinggalkan, yang haram apatah lagi. Baik, jika melakukan hal di atas untuk mendapatkan redha Allah, maka kita dianggap sedang beribadah. Ini secara umum. Buat perintah. Antara yang Tuhan perintah dalam kita bekerja, apa dia? Nabi kata, innallaha yuhibbu idza amila ahadukumul amal an yutqinahu. Allah ni suka. Allah suka kalau seseorang kamu tu kerja, dia buat sehabis baik. Yutqin. Dia buat yang terbaik yang dia boleh. Bukan apa dipanggil? Asal-asal melepas batu ke batu? Batok. Sebab banyak rupanya lainnya.
Bila tengok dunia-dunia teknologi hari ini baru terbongkar yang harapkan pagar makan padi. Sejak bila pagar ada mulut? Rupanya bukan pagar, pegar. Cuma tulisan Jawi dulu pagaro. Orang baca pagar, rupanya pegar. Kesilapan. Apalagi merah, mukanya merah, padam. Kita bilang padam. Macam mana mukanya boleh merah dan padam? Rupanya bukan padam, pedam. Merah pedam. Ejaan Jawinya fa dal mim, pedam. Allah, rupanya pedam itu sejenis buah. Kalau merah orang malu itu kan, nanti memerah macam buah itu. Pedam rupanya padam. Okey? Jadi ini tuntunan secara umum. Apapun yang masuk di dalam ini, maka kalau dilakukan untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa pergi kerja? Allah suruh. Siapa yang suruh kerja? Allah. Ini mau belanja nih, tanggung jawab. Suami bekerja, tanggung jawab untuk menafkahi keluarga. Siapa yang suruh? Allah. Dia buat kerana Allah, bernilai ibadah. Jadi tidak ada satu inci pun ruang dalam kehidupan seorang muslim sepanjang 24 jam hidupnya itu, kalau kena caranya, pasti akan bernilai ibadah. Hatta, ini hatta, bukan YB kita nih. Saripun di hatta. Kebetulan jiran kami di Semarang ya, Ustazah kan? Hatta kan kata Nabi, nilai ibadah itu apa? Sehingga sahabat bengong. Dalam satu hadis Nabi kata, sedekah, nilai sedekah itu, kalau seseorang kamu itu bergaul dengan istrinya malam Jumat kah, semalam kah, siang Jumat kah, apakah? Tahulah sekarang ni malam Jumat. Kenapa juga malam Jumat? Sunat Ustaz. Oh, jadi malam lain wajib. Keterlaluan. Nada, ya. Sampai begitu pun Nabi kata sedekah, nilai ibadah. Sehingga sahabat-sahabat kata, hai, hendakkanlah kami datangi istri kami, melampiaskan syahwat kami, ada nilai pahala ibadah ya Rasulullah. Nabi jawab balik, kalau dia lampiaskan kepada yang haram, apa dia dapat? Apa dia dapat? Dosa ke pahala? Dosa. Maka dia lampiaskan kepada yang halal, dapat? Masya Allah. Sedangkan hal dalam bilik itu boleh berpahala, apalagi hal yang melibatkan nih pembinaan saksiah anak-anak, pembinaan saksiah menaikkan kualiti pengajaran, pembelajaran. Jangan asal apa tadi itu? Asal masuk kelas. Contoh dulu kan. Kalau dulu dia bilang apa? Apa aku mau ajari sambil jalan tertendang. Diambil. Nah inilah jadi bahan pengajaran hari ini. No. Tidak akan lagi zaman itu begitu. Zaman ini subhanallah, dengan adanya teknologi, dengan adanya ini pun sudah agak ketinggalan sebenarnya kan. Sekarang ini saya dengar kalau di sahabat Chinese, mana ada kabel-kabel sudah nih. Dia memang apa namanya? Apple. Ini Apple, semua Apple, tidak ada anggur. Kurma lagi lah tidak ada. Handphone mereka dia link terus ke sini. Jadi apa yang dia buka di handphone terus play. Sampai demikian, maka itu tuntutan di dalam kita memperbaiki amal kita bernilai ibadah di sisi Tuhan, dengan syarat apa tadi? Kita melakukan itu untuk Allah. Jadi cobalah kalau tidak boleh hari-hari, sekali-sekala kita turun dari rumah mau pergi kerja, ya Allah, aku pergi kerja mencari nafkah yang halal atas suruhanmu ya Allah, berikan aku ganjaran pahala. Istri mau masak, ya Allah, aku mau masak ya Allah, berikan aku pahala ya Allah. Masak. Sebab kalau tidak dipandang masak tu hanya tanggung jawab sepihak. Masak. Kopi. Nah, itulah kadang suami itu dia betah, dia boleh duduk di kedai kopi berjam-jam. Kenapa? Satu dilayan habis. Duduk saja, ya bang, mau minum apa? Ya, betul tak? Kalau di rumah, yang kopi.
Itu zikirnya sampai ke dapur. Pikuk, balik kopi. Ya, oke. Jadi kalau ada niat beribadah, masak itu ibadah. Dengan memasak itu, masak, anak-anak kita makan, suami kita makan, dia sehat, dia boleh baca Quran, istri dapat pahalanya tambahan insya-Allah mengalir. Maka itu Nabi kata, wanita ini, perempuan ini paling senang masuk syurga daripada yang ini, yang kita laki-laki. Nabi bagi syarat 4 kali. Nabi kata, idza shallatil mar'atu khamsaha. Syarat pertama, dia sembahyang 5 waktu. Dia jaga yang wajib. Sunat-sunat Nabi bilang dia tidak buat pun tidak apa-apa. Kalau dibuat, wah, dia lagi lah hebat. Sedangkan dia buat yang wajib saja, kata Nabi, sudah begini. Okay. Idza shallatil mar'atu khamsaha. Dia sembahyang 5 waktu, dia jaga itu saja. Dan solatnya wanita tidak macam laki-laki, dipush ke masjid. Perempuan kalau ada ke lapangan, selesa ke masjid, silakan. Suami-suami jangan larang. Nabi pun jangan kamu melarang istri kamu ke masjid, perempuan-perempuan kamu ke masjid. Kalau dia mau, cuma adabnya kena jagalah. Di rumah pakai bedak sejuk. Dengan suami mau keluar ke masjid, ya Allah, macam setengah kilometer. Oh, datang sudah si anu, minyak wanginya tercium sudah. Itu tidak boleh. Kalau begitu suami boleh. Oh, no. Kau stay di rumah. Oke? Cemburu juga abang nih. Kenapa kau tidak cemburu? Berapa ribu kau habis kawin sama kau? Sudah ribu-ribu. Aku belanja, aku beli ini. Kau kasih aku bedak sejuk saja. Bonmu orang lain, eyeshadowmu orang lain. Masa di rumah makan kau hidang piring kedai RM2. Bila tamu datang, Giacomo, apalagi yang saya tahu Giacomo lah. Apalagi Duralex, enggak kan saya sebut Duralex, itu zaman mama saya. Itu zaman nenek saya, Duralex. Betul tak? Oke. Jadi Masya Allah, salatil mar'atu khamsaha, dia solat 5 waktu. Wa shamat syahraha, Ramadan dia jaga, dia puasa. Wa hafizat farjaha, dia jaga kemaluannya, dia jaga marwah dirinya, jangan ada selingkuh. Wa ata'at ba'laha, 4 saja Nabi kata ini. Kalau perempuan jaga 4 ini, apa yang terakhir? Dia taat suaminya di dalam kebaikan. Taat di sini bukan taat membabi buta ya. Suami pukul, sarapan pagi tendang, makan tengah hari terajang, makan malam smackdown. Dia bilang taat suami. Itu bukan taat suami, itu telingung. Dia tidak mau cerai, Ustaz. Kau pailkan, suami hanya ada 1 kuasa cerai, perempuan ada berapa? Tebus talak, pasah, apalagi khulu. Lelaki 1 saja ruang bercerai, cerai. Perempuan banyaknya. Dia tidak mau cerai, tidak apa bang, no problem. Naik mahkamah, mahkamah panggil, kau mau cerai? Tidak. Oke, kalau istrimu tawarkan 50.000, bolehlah. Itu dipanggil apa? Khulu, tebus talak. Perempuan banyak ruang untuk dia melepaskan dirinya. Kalau memang tidak boleh, sudah bikin apa lagi tinggal dengan lelaki yang begitu, sarapan pagi apa, yang rajin minta bagian, kasih bagian tidak ada. Betul? Bikin apa lagi? Sudah, Islam ada jalannya. Dan semua itu ada nilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jauh pula ke situ. Oke, baik. Tinggal 2 menit. Jam 3. Baik. Slide yang ketiga. Bekerja dalam pandangan agama Islam. Agama kita Islam. 1. Islam mencintai seorang Muslim yang rajin bekerja. Rajin bekerja. Sebaliknya membenci seorang Muslim yang pemalas. Pernah di zaman Sayyidina Umar, ada satu orang laki-laki duduk di masjid, habis sholat duduk di masjid, berzikir, berdoa, berzikir, beribadah, baca Quran. Datang lagi Zuhur datang, ada lagi. Asar datang, ada lagi. Last besok-besok Sayyidina Umar bilang, apa kau buat sini? Beribadah. Tidak ada kerja kah? Dia bilang, sedangkan ulat di bawah batu boleh hidup. Dia bilang, kau bukan hidup di bawah batu, kau bukan ulat, kau manusia. Pergi kerja, dihalau, keluar dari masjid nih. Ada waktu bekerja. Waktu sholat ya sholat. Tidak kan sholat terus, tidak kan baca Quran terus. Betul tak? Tidak
akan tahajud terus. Bini bangun, mana abangku nih? Malam Jumat bini tak paham juga. Ada juga lelaki begitu. Jam 2 tahajud, terbangun jam 3 masih tahajud. Apa nih? Sedangkan istri sedang menantimu. Boleh paham gitu ya? Semua sudah kawin bukan? Yang sini sudah kawin kah? Belum kawin lagi? Lakinya tuh mahal. Oke, itu Islam membenci seorang yang pemalas. Bahkan Nabi kata, kalaulah seseorang kamu itu pergi ke gunung, ke bukit, mencari kayu api, dia potong-potong, dia balik bawa pergi pasar jual, itu lebih baik. Lebih baik. Ya, lebih baik. Bahkan dalam hadis yang agak panjang sedikit, saya bagi terjemahan saja. Ketika para sahabat duduk-duduk, lalu seorang lelaki yang besar badan, sahabat-sahabat dia bilang, ini nih kalau pergi jihad perang di jalan Tuhan, nih besar pahalanya ini. Ya, Nabi terus jawab, perbetulkan persepsi sahabat. Nabi bilang, kalaulah dia bekerja untuk menafkahi anaknya yang masih kecil, istrinya, ibu bapanya, untuk dia dapat hidup dengan sumber yang halal, dia juga berada di jalan fisabilillah. Subhanallah. Itu pandangan agama kita soal bekerja, sehingga tiada ruang sebenarnya cuti dalam agama. Siapa bilang cuti orang Islam hari Jumat? Tidak ada khusus cuti dalam. Tengok, itu pentadbiran. Kalau bilang khusus hari Jumat orang Islam mesti cuti, no. Dalam surah Al-Jumu'ah, فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. Surah apa itu? Al-Jumu'ah, ayat Quran. Okey. Allah kata sebelumnya, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, idza nudiya lis-shalah, bila dipanggil azan Jumaat, salat Jumaat, dis-salati min yaumil Jumaah, hari tadilah ya, fas'au ila zikrillah, segera pergi ke masjid untuk mengingati Allah. Ini laki-laki. Perempuan tak masuk. Wazarul bai', tinggalkan jual beli bila sudah azan kedua. Sebab dulu zaman Nabi satu azan. Bila manusia sudah ramai, dia 2 kali azan. Cuma azannya bukan di masjid yang pertama, azannya di pasar-pasar, di jalan-jalan. Tidak lama lagi Jumat ni, sini hayal solat, hayal solat, itulah begitu, supaya mengingatkan. Berkata, makanya wazarul bai', tinggalkan jual beli, tutup, pergi masjid. Maka di sini ada hukum timbul daripada ayat ini. Lelaki yang sudah azan kedua, dia masih berjual beli, jual beli itu bernilai dosa. Dalam mazhab Syafi'i kita, dia bilang halal jual beli itu, halal sah, tak payah akad balik selepas Jumaat, tidak. Cuma dia berdosa. Tapi dalam mazhab lain kata tidak sah, dia kena ulang balik. Jadi perempuan silakan berjual beli sesama perempuan. Jadi ditutuplah sekejap kedai, itu okey lah, tak masalah. Sebab apa? Tak apa, biniku jaga kedai. Ya, soalnya yang datang tu laki-laki juga. Terkena juga sikit, tutuplah sekejap pun, no hal. Untuk itu. Setelah itu, wadarul bai', dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun, fa idza qudiyatis shalah, bila selesai sembahyang Jumaat, fantashiru fil ard, berhamburanlah kamu di muka bumi ini. Maknanya sambung balik kerja, pergi cari kerja, pergi kerja. Jadi tidak ada cuti orang Islam itu cuti Jumaat, tidak mesti. Itu tengoklah pentadbiran. Tapi jangan pula tidak cuti-cuti kan? Ya, kerja saja. Anak pun komplain. Ya, kerja saja. Bini pun komplain. Okey, baik. Keduanya, bekerja adalah sebahagian daripada jihad, sebagaimana disebut tadi, ya. Disebut tadi, dan dalam Quran pun disebutkan bekerja ini digandingkan dengan ayat jihad. Jadi untuk ringkas kita dah sebutlah, ya, digandingkan dengan ayat jihad, ya, bahawa bekerja itu punya tempat kedudukan di sisi Allah. Lagi para nabi juga bekerja. Nabi kerja. Nabi kita kerjanya apa dulu? Mengembala kambing lah. Mengembala kambing. Nabi Musa, Nabi siapa yang pandai bikin besi ni? Pandai apa? Tukang besi? Nabi Daud. Lagi semua kerja, tidak ada yang bambong ini. Tidak ada yang bambong. Maka itu saya sering sebutkan kepada ibu bapa,
bila mau kawinkan anak, tengok calon menantu, dia datang, iyalah kita tanya, kerjakah? Kerja, alhamdulillah. Bukan bilang, kau kerja tetapkah? Tidak mestilah dia kerja tetap. Yang penting dia tetap bekerja. Sebab dia mau ambil alih kasih makan anak kita nih. Tidak akan mau dikasih kerja, tidak. Jadi macam mana? Tidak ada mamaku nanti. Sudah kawin masih harap mama. Tidak boleh. No, reject. Yang penting terus bekerja. Bukanlah mesti kerja tetap. Kalau kerja tetap yang dicari, laki-laki ini tidak laku. Jawatan kerajaan ini berapa? Yang jawatan tetap ini berapa saja? Rakyat Malaysia berapa? 30 juta lebih. Kaki tangan kerajaan, kaki tangan awam 1 juta lebih. Jadi 29. Betul tak? Yang pentinglah dia terus bekerja. Apa kerja? Driver saja. Tidak mau aku. Sekali mau balik sudah rombongan meminang. Driver apa? Kapal terbang. Oh jadilah. Jadi kalau driver kapal terbang. Ini cerita dulu lah, ya. Baik. Lagi para sahabat Nabi juga bekerja. Sayyidina Umar bekerja. Siapa lagi? Khalifah yang pertama selepas Rasulullah. Sayyidina apa? Abu Bakar. Bahkan setelah dilantik jadi khalifah, Abu Bakar ni sibuk ke pasar. Mau pergi pasar, dijumpa oleh Umar. Abu Bakar, mau pergi mana? Mau pergi pasar. Mau pergi pasar. Bikin apa? Aku ada nak bini mau disarah. Dia bilang balik. Balik. Kau khalifah ni. Mana urusan orang, mana sempat kau di pasar lagi? Tidak ada balik. Masuk pejabat. Disitulah barulah Sayyidina Umar berbincang dengan sahabat-sahabat yang lain bagaimana supaya menghidupi, memberikan gaji kepada khalifah supaya jangan sibuk benda lain, urus masyarakat. Sehingga diambil dari Baitul Mal, kasih gaji. Tetapi subhanallah, Abu Bakar radhiyallahu anhu di akhir hayatnya dia bayar balik semua yang telah diberi kepadanya. Dibayar balik itu, yang baik duit gaji yang dikasih itu dia bayar balik. Subhanallah. Jadi mau begitu Ustaz? Enggak juga lah, jangan begitu. Enggak mampu kita begitu. Jangan ditirunya yang itu, tiru yang lain yang kita mampu. Ya? Tiru yang lain yang kita mampu, amanahnya, tanggung jawabnya, apalagi itu, itulah yang kita tiru. Itu tidak mampu kita tiru. Ya, kalau ada klaim silakan klaim, jangan tipu klaim lah. Tidak tidur di hotel dia klaim hotel, padahal tidur di rumah mama. Dia naik bus pergi airport, dia klaim taksi, haram tuh, haram. Paham ke tu? Saya paham tu. Ya, di kapal terbang jumpa kawan. Dia bilang tumpang aku sekali. Oh iyalah, tapi dia klaim juga, padahal free. Sampai ke pejabat antar, ini saya klaim. Iya, kena klaim lah itu. Tak boleh, bukan aku jalan. Pejabat pula kasih tahu, sayang tu duit, membazir, klaim saja. No. Kalau boleh begitu, itu patut dicontohi lah. Yang tadi itu kasih balik, jangan apa ya. Kalau perlu, ada orang berhutang tagih, ya, tagih. Yang belum bayar duit kutu kalau ada, tagih. Ada main kutu ke sini? Tahu ke kutu? Itu dari dulu itu. Oke, yang seterusnya, Islam sangat mendorong umatnya bekerja dan berusaha mencari penghidupan dunia. Siapa bilang agama ini anti kepada kehidupan dunia? Tidak. Seolah-olah orang memahami bila dia sudah orang yang beragama, orang yang taat kepada perintah Tuhan, maka dia segala-galanya dia buang. Tidak. Abdurrahman bin Auf kaya raya. Sayyidina Utsman kaya raya. Bahkan harta wakafnya masih ada sampai sekarang di Arab Saudi sana. Masih ada, bayangkan itu, ribuan tahun masih ada. Kaya rayanya itu. Bahkan dia pernah membeli satu perigi Yahudi. Yahudi itu punya perigi. Orang Islam, iyalah, bukan macam kita sini banyak sumber air kan. Padang pasir itu jadi sumber air. Orang berpusu-pusu yang Islam, bila Islam dijual mahal. Jadi kesian. Osman tengok, dia nego sama Yahudi ni. Dia bilang, aku belilah kau punya perigi. Dia bilang tak mau. Okey, tak apalah. Aku beli dengan harga yang tinggi, tetapi kita berbagi-bagi. Hari Senin kau punya, hari Selasa aku punya. Begitulah bertukar.
Bila time Yahudi, dia jual mahal airnya. Bila time Osman, hari Selasanya, dia kasih free. Jadi kira-kira orang berbaris kalau lagi hari Senin. Enggak. Akhirnya lingkup bisnis Yahudi itu. Dia bilang, oh belilah semua. Masya Allah. Ya, kalau ada harta, jangan beli. Siapa bilang bila sudah jadi orang beragama maka tidak boleh pakai ninja? Silakan, kura-kura pun kalau kamu pakai silakan. Gajah kalau ada pakailah. Karena tawadu Ustaz, tawadu. Kenapa sudah mati? Tawadu, bukan itu yang dipanggil tawadu. Zuhud Ustaz, zuhud, koya-koya baju. Ini apa seluarnya ya Allah? Sejak sekolah menengah. Bukan. Patajam malu kata Nabi, berindah-indahlah yang kau ada. Sebagaimana hari raya ada baru pakai baru, tak ada masalah. Yang salah apabila kita mengambil itu menjadi keutamaan sehingga sebenarnya kita tidak mampu berninja, kita mampukan diri juga, akhirnya lebih besar pengeluaran dari kemasukan. Akhirnya jumpa along. Bukan apa? Kami hanya mau tolong kasih mati cepat. Macam dia suruh berhenti. Oke lah, bagus. Itu tanda itu. Baik, yang seterusnya sebelum terakhir, agar bekerja kita itu bernilai ibadah. Satu, pastikan kerja kita itu halal. Halal lagi baik. Doalah macam mana pun, ya Allah, ya Allah, terimalah ibadahku bekerja ini ya Allah. Tapi kerja di kilang arak, tidak boleh juga. Sebab apa? Arak inilah paling panjang dia punya tali rantai dosa. Orang yang tanam anggur untuk dijadikan arak kena. Orang yang bekerja di ladang anggur tu sama ada, andalah aku jaga-jaga saya buka-buka pagar, kena juga. Drivernya yang bawa pergi kilang, yang buka tu pintu kilang, yang jaga itu kilang, yang produksi, sampailah kepada cashier yang terakhir itu. Cashier. Jadi isu dulu di Tawau kan? Mungkin sudah diasing barangkali, ini counter Arab dijaga oleh bukan Muslim. Oke, bagus, alhamdulillah. Jadi mesti halal. Aku ikhlas, Ustaz, ikhlas. No, bukan soal ikhlas itu. Soalnya sekarang kau kena tinggalkan benda ini, cari yang lain. Kerja apa lagi ku Ustaz? Ini saya tahu. Ya Allah, tu tanam sayur di Hilltop tu kaya raya tu. Tak percaya, balik pergi tator. Rumahnya banglo. Betul kan? Tu yang jual bakso. Walaupun hadis yang mengatakan 9/10 rezeki daripada berniaga itu daif, tak, ini adalah satu jalan mencapai kekayaan, insyaAllah. Betul? Cikgu, tunjukkan pada kita berapa kerat guru yang kaya raya, karena dia hanya guru semata-mata, tidak jual koswe, tidak bawa tudung di sekolah, kue raya pun bawa meja. Betul tak? Betul tak? Betul. Nah, ya, pastikan dia halal. Jadi janganlah tinggalkan yang haram. Minta kepada ya Allah, ya Allah, aku tinggalkan yang haram ini ya Allah, walaupun berat. Aku risau ya Allah, tapi aku yakin dengan janjimu. Aku tinggalkan yang haram keranamu, aku minta yang halal keranamu. Pandailah Allah atur. Masalahnya kalau kita yang mengatur Tuhan. Kita ini tidak mau diatur Tuhan, kita yang mengatur Tuhan. Siapa kau? Ya, itu yang masalah. Jadi kita biar serahkan diri kita diatur oleh agama ini, oleh Tuhan. Sebagaimana kita menyerahkan diri ketika kita mati sebagai mayat, macam mana orang buat kita? Tidak lagi diletak di atas katil, dikasih turun bawah, marahlah. Apalagi ditutup semua muka. Apalagi ketika dimandi, dibalik kanan, dibalik kiri, dicucu hidung, ditekan perut. Begitulah kita menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Up to you ya Allah. Kuserahkan segalanya kepadamu. Yang kedua, bekerjalah dengan profesional dan penuh tanggung jawab. Profesional ini maksudnya apa? Ikut SOP-nya. Seperti yang awal sebut tadi, datangnya jam berapa. Ini kadang-kadang sudahlah datang lambat, balik awal. Patutnya sadar dirilah. Allah, setengah jam aku terlambat tadi. Maka kabur balik di hujung nanti setengah jam. Orang lain sudah pulang. Kenapa tidak pulang lagi? Kabur setengah jam tadi.
Jadi mau bikin apa? Ya buatlah apa-apa yang patut. Kalau sudah habis kerja ke api, cabut rumput kah, ikat bunga tuh kah, kasih. Sebab apa? Al-halalu bayyinun wal haramu bayyin. Kata Nabi, halal itu jelas, haram itu jelas. Wa bainahuma umurun mushtabihat. Di antara halal dan haram ni ada di tengah-tengah itu yang syubhat. Halal ke haram? Halal ke haram? Mau bilang haram tak berani, mau bilang halal tak berani. Halam. Halal campur haram sama dengan halam. Itu syubhat. Maka itu datang sedekah. Bila gaji, sedekahlah. Ya Allah, banyak mungkin kesilapanku, terlewatlah apalah, cuai dalam pekerjaan. Mudah-mudahan sedekah ini dapat menutup kekurangan-kekurangannya. Sedekahlah. Berapa? Terserahlah. Tapi tidakkan yang pakai motosikal, yang jaga-jaga itu sedekahnya 10 ringgit. Yang pensyara 10 ringgit juga. Sama nilai, tapi di sisi Tuhan diolok kita sama malaikat. Gaji 8.000, sedekah 10 ringgit. Dia gaji 1.000, sedekah 10 ringgit. Tidak sama itu nilainya di sisi Tuhan. Betul tak? Sebab nilainya bukan pada angka, nilai pada persen. Tahu persen? 10 ringgit daripada 1.000 berapa? Ataupun dia derma 100, gajinya 1.000, derma 100, berapa persen? 10%. Kita gaji 8.000, pensyara-pensyara mungkin, atau katalah 10.000, derma 10 ringgit, berapa persen? 0 point. Jadi bukan nilai 10 ringgit. Biarlah Ustaz 10 ringgit, biarlah 1 ringgit Ustaz, yang penting ikhlas. Itu bukan ikhlas, itu kedekut. Kau mampu kasih 100, kau kasih 1 ringgit, itu bukan ikhlas, itu kedekut. Siapa yang bisikkan ikhlas? Syaitan. Innallaha asyaitanu ya'idukumul faqra. Syaitan sentiasa membisik-bisikkan kefakiran di telinga kita. Bila mau derma ke masjid, suami baru dapat bonus, dia minta 500 tu yang aku mau derma ke masjid. Banyak juga bang. Masjid tu sudah okey, tidak ada masalah, sudah tidak paham, 50 cukup lah. Tapi kalau bilang bang, macam ada keluaran baru tu iPhone tak? Berapa? Murah sudah bang, murah sudah. Iyalah, murahnya berapa? Dulu bang keluar ni 5.000 bang, sekarang tinggal 399. 4.000 murah bila pergi iPhone. Tapi ke masjid 100 tadi. Kenapa? Okey sudah, cantik sudah, ada ikon sudah, betul lah. Siapa yang bisik itu? Sedangkan yang kita punya itulah yang ada orang bawa iPhone pergi kubur. Ada, bawalah. Kalau tidak digali itu kubur. Ya. Nah, try lah bawa, kasih hidup dia punya internet yang laju. Jadi kalau malaikat tanya soalan, cepat kau tolong, lain soalannya nih. Jawab. Okey. Bekerja dengan profesional dan penuh tanggung jawab, dan ini saya ingat kalau diperpanjangkan ini 2-3 jam pun dah habis profesional ini, ya. Secara mudahnya kita buat semampu kita dan jangan berkira sangat. Bukan aku punya kerja nih, ini kerja si Anu ini. Tuhan tadi sebut apa? Ya ayyuhallazina innallaha ya'murukum bil adli. Adil itu laksanakan yang disuruh. Tugas kita. Wal ihsan, dan ada sifat ihsan. Memang bukan kau punya. Penyapu bahambur tuh, ada sampah. Memanglah itu kerja apa? Tukang sampah. Ya, cleaner kan. Tapi apa salahnya? Ihsan, dan itu ada nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Barangkali gara-gara kita membersihkan sampah itulah yang memberatkan timbangan kita di sisi Allah. Kenapa? Tidak ada orang tengok. Kita. Tapi kalau ada orang tengok itu biasalah. Minta apa? Gambar. Viral. Ini tidak ada yang viral, hanya kita dengan Tuhan saja. Mungkin amal yang kecil itulah rupanya yang penuh dengan keikhlasan kita kepada Tuhan. Itulah yang mungkin menyelamatkan kita di akhirat nanti. Baik, yang ketiga, ikhlas mencari redha Allah. Itu okey, sudah panjang rasanya. Yang keempat, tidak melalaikan kewajiban kepada Allah. Ya, tapi kalau sampai lalai, tidak solat, tidak apa, kerja bagus segalanya, semua kerja orang pun dibuatnya, tapi tidak solat, tidak ada nilai di sisi Allah. Kerana segalanya itu adalah solat. Itulah perkara pertama ditanya di akhirat, solat. Tidak ditanya kau grade berapa dulu pension.
kau apa PhD apa, anda ada yang ditanya pertama solat. Bila settle, insya Allah cerita lain tu settle. Tapi bila problem, sudah masalah. Macam ada checking di bandar lah. IC, tidak ada IC. Tapi aku orang Kadasang. Oh Kadasang, naik lori. Nanti cerita di balai. Betul tak? Kalau selesai ada IC, okey, barulah mungkin pindah cerita. Senang sikit lah sudah. Mungkin tes urin ke apakah. Tidaklah seteruk tadi tu. Ya, Kadasang. Aku Kadasang ini. Allahu Akbar. Okey, sebagai penutup hadis Nabi SAW riwayat At-Tirmizi, Nabi kata, "Lan tazula qadama 'abdin yaumal qiyamah." Tidak akan terlepas berganjak, tidak bergerak kaki anak Adam ini kedua-duanya sehingga di akhirat di padang mahsyar nanti akan disoal ada 4 hal. Ini soalan bocor nih, sebagaimana soalan dalam kubur bocor juga, tapi ramai yang tidak bersiap sedia, padahal bocor. Sebab dia bocor tuh barangkali kan, ya itu yang mati itu dia bilang, apalah sepanjang hidup tidak payah solat, tidak payah apa, kasih masuk je anak ni pergi tahfiz, jadi ustaz, jadi ustazah. Dia pesan, nak kalau bapak mati tolong tuliskan jawapan malaikat di kainku ya, kain kafan. Nah, betul-betul dia buat. Sekali mati datang malaikat tanya, siapa Tuhanmu? Sekejap dia belik-belik tepi. Ada jawabannya. Oh inilah jawabannya, made in China. Kena gasak malaikat. Ayo salah kah? Soalan kedua, siapa nabimu? Sekejap, cari sebelah sini. Okey, rasanya ini pasti betul nih, 100% cotton. Rupanya tidak ada itu. Itu semua ikut amalan kita masing-masing. Ya, anak alhamdulillah kalau jadi tahfiz ke apa. Tapi ingat, kita bertanggung jawab dengan diri kita sendiri. Baik. Apa soalannya? 1, ditanya umur di mana dihabiskan. Ya, banyak umur di mana dihabiskan. Maka itu Nabi kata, manusia yang terbaik panjang umurnya, amalannya pun baik. Panjang umur 70, 80, 90 tahun, tapi sepanjang-panjang itu jadi orang baik. Oke. Seburuk-buruk manusia panjang umur, amalannya juga buruk. Nauzubillah. Jadi kalau hari jadi itu pikir-pikirlah, bertambah lagi umur nih. Angkanya bertambah, nilainya berkurang. Kalau 60 sudah 40, tinggal berapa? 20 sebenarnya. Jadi bukan panjang umurnya, no, makin pendek umurnya. Cobalah kalau tidak ditampar. Ya, oke. Sekali-sekala lah. Kenapa? Iyalah, supaya mengingat mati. Oke, yang kedua, tentang ilmunya diamal ke tidak. Nih ustaz-ustaz ceramah-ceramah ni apa semua ni ditanya kita ini. Bahkan kata Nabi, al-alimu lam ya'mal bi'ilmihi yu'adzabu min qabli wasan ubadul wasan. Orang alim yang ada ilmu, yang ustaz kah, ustazah kah, apakah ini penceramah bebas kah, penceramah di GAM kah, apakah ini, ya, mereka lah yang akan diazab pertama kali sebelum Sami Belu diazab kalau dia tidak masuk Islam sampai dia mati. Diazab dulu sebelum penyembah berhala. Sami Belu lah kan. ada sepupunya sini dari juga kan. Okey, kalau dia bertaubat lah kalau dia masuk Islam di akhir hayatnya, Allah alam. Maknanya dahsyatnya itu ilmu tapi tidak diamal. Macam kita ada ilmu, sudah kursus sana, kursus sini, pedagogi sana, apalagi macam-macam, balik begitu juga. Masih jauh menunggu apa ya pengajar ya? Apa dipanggil kalau mula-mula mengajar tuh? Set induksi. Ketendang batu. Wah, inilah jadi set induksi. Masih begitu kah? Sedangkan berapa banyak uang kerajaan dibelanjakan untuk menyekolahkan kita, memandaikan kita, supaya kita pandaikan juga transform kepada anak murid kita. Alah, begini juga gajiku bukan naik. Mungkin gajimu tidak naik, keberkatan gajimu itu naik. Berkat itu apa? Panjang lagi ceritanya. Ini kena panggil lagi lah kalau mau. Berkat itu apa? Nanti kita sambung cerita. Baik, yang ketiga, tentang hartanya, bagaimana diperoleh dan bagaimana digunakan. Harta ini dua ditanya, depan belakang. Kalau ilmu satu saja, umur satu saja. Tapi harta ditanya, peradomu tuh kau dapat dari mana? Kau pakai duit apa? Duit gaji uji, oke. Kau pakai perado tuh untuk apa?
depan belakang ditanya. Kau dapat dari mana? Kemana kau belanja? Halal dapat, alhamdulillah. Belanja haram, kena. Dapat haram, cara haram, belanja cara halal, kena juga. Macam Robin Hood. Apa Robin Hood buat? Curi, bantu orang miskin. Bagus tuh kan? Tapi kena sebab apa? Caranya tidak betul. Al-ghayatu la tubarrul wasilah. Tujuan tidak menghalalkan cara. Apa cara sekalipun aku mesti mencuri pun tidak apa-apalah. Oh, tidak boleh. Tujuan baik tidak mesti menghalalkan caranya. Ya, oke. Jadi ditanya depan belakang. Jadi yang banyak harta, syukuri dia, belanjakanlah di jalan Allah. Mudah-mudahan ringanlah cerita hisab kita di akhirat. Bahkan di dunia ini kalau SPR telepon, aku mau datang ya. Janganlah SPR, audit datang. Alah, mana file sudah itu? Mana resit? Itu baru audit. Dalaman, luaran lagi. Mungkin SPRM datang. SPRM itu apa? Rasuah, bukan SPR pula ya. SPRM datang lagi. Income tax datang lagi. Aduh, apa ini datang lagi? Betul lah Justin dah ada. Kenapa datang ini? Contoh lah. Ya, contoh. Baik. Yang keempat, tentang kesehatannya. Bagaimana dia gunakan kesehatannya itu. Sekadar huha-huha saja. Selagi sehat, selagi muda, ya kan? Alah, masih muda. Nantilah pencen baru ke masjid. Biasa banyak begitulah. Maka jangan heran masjid-masjid banyak orang pencen. Yang muazzinnya pun yang sudah mau, kalau tolong azan Allah orang mudanya tidak datang, macam mana? Ya, tapi di sini insyaallah ustaz kita ada, memang mereka ini penggiat-penggiat insyaallah. Jadi mudah-mudahan Allah rahmati pertemuan kita ini. Apa yang dapat saya sampaikan mudah-mudahan menjadi teladan kepada saya terutamanya dan kepada kita semua. Mungkin satu soalan sebelum kita tutup. Satu soalan. Ya. Ada soalan? Biasa kalau saya ke sekolah rendah, saya bawa hadiah. Coklat, kerupuk, saya belilah yang dalam mahal kan, yang 10 sen, yang kerupuk 10 sen itu banyak-banyak. Bila tanya kasih. Ustaz siapa nama? Kasih juga. Tapi di sini tidak boleh lah. Okey, ya puan silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Tidak menghalalkan cara. Iya. Baik. Dia ada kaedah lain tuh. Ad-daruratu tubihul mahzurat. Kedaruratan itu boleh menghalalkan yang dilarang. Sekadarnya. Keperluannya untuk balik RM50, jangan curi 500. Dan inilah yang pernah datang seorang sahabiah, sahabat Nabi wanita, dia mengadu, laki ini kan kedekut bayar Nabi, belanja dia kasih. Kedekut. Ya, bukan kedekut zaman ni, ya, ni suami-suami ni, zaman Nabi lagi. Sahabat dia mengadu, perempuan sahabiah mengadu pada Nabi. Nabi kata, kau ambillah darinya apa yang mencukupi untukmu dan untuk anakmu. Kau belanja berapa? Keperluan RM50. Kau tariklah dari dompetnya, tak payah kasih tahu. Dalam bahasa kasarnya apa? Curi. Tapi agama kata itu bukan curi. Kau tolong dia punya tanggung jawab beli beras. Kan? Beli makanan, tapi tidak ada. Dibiarkan kamu kelaparan, itu hak kamu. Ambil sekadarnya. Kau perlu 50, ambil 50. Macam tadi, dia perlu tambang RM50 mungkin, dia ambillah 50. Tapi kalau keperluan 50, dia pergi ambil 5 juta. No comment. Boleh? Boleh buat ya? Ad-daruratu tubihul mahzurat. Kedaruratan membolehkan yang dilarang. Babi, boleh makan tak? Waktu-waktu begini bikin apa babi? Nah, banyaknya BBQ ke apa? Kenapa pilih babi? Tapi di waktu yang memang tidak ada sudah itu ya. Kalau tidak makan, mati kita. Silakan makan sekadarnya, kau boleh hidup. Tapi jangan sampai itu melebih. Betul ya? Seperti saudara-saudara kita di Yaman, di mana itu sampai bilang makan
anjing tu dia sembelih, harimau, tidak ada sudah apa, kucing tu dimakan. Kenapa? Tidak ada. Makan, silakan makan. Sekadar yang sehingga kau masih hidup. Karena nyawa adalah suatu hal yang sangat dijaga oleh agama. Nyawa, ya, nyawa. Boleh? Wah, ya? Alhamdulillah. Cukuplah, ya cukuplah. InsyaAllah waktu pun, bini pun sudah. Sekejap, baru oh iya ya, ceramah dulu nih, ceramah dulu. Habis sudah. Oke ya, oke. Nggak janji 3,5. Habis keretanya saya pakai. Kereta saya jual. Balik. Bila lah kau beli kereta, sabarlah bah. Aku jangan bayar CCM-nya. Tunggulah sekejap. Oke, jadi cukuplah setakat ni. Mohon maaf atas keterlanjuran bicara. Mudah-mudahan ada manfaat kepada saya daripada semua. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman yanfa'una bi rahmatika ya arhamar rahimin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya Allah, berilah semua yang hadir pada hari ini keberkatan ilmu-Mu ya Allah. Berikanlah kami semua yang hadir pada hari ini ya Allah rahmat dan inayah-Mu ya Allah, hidayah dan afiat-Mu ya Allah. Jadikanlah kami hamba-hamba-Mu yang beriman dan beramal saleh yang akan Kau masukkan dalam syurga-Mu. Amin ya rabbal alamin. Berkatilah keluarga dan anak-anak kami ya Allah, serta sahabat-sahabat kami dan jiran tetangga kami, serta seluruh kaum muslimin yang telah mati ataupun yang masih hidup ataupun yang telah meninggalkan kami ya Allah. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika nabna wa ilaikal masir. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.